Bab 227, Master Black Flame. Setiap orang yang mengenakan senyum mengejek sesaat sebelumnya begitu terkejut sehingga mata mereka hampir keluar dari rongganya ketika mereka mendengar Lady Anna berbicara dengan si Feng. Rahang mereka hampir menyentuh lantai. Mereka menelan kata-kata humoris yang telah mereka persiapkan saat wajah mereka menjadi sangat pucat. Krim Kokoa juga kaget dengan adegan ini. Namun, dia menerima berita ini dengan relatif cepat. Ini terlalu bagus. Aku punya kesempatan lain. Ekspresi kecewa Krim Kokoa langsung berubah menjadi kegembiraan saat dia melihat si Feng. Melihat sikap rendah hati Lady Anna terhadap si Feng, bahkan lebih jauh menyebut si Feng sebagai yang mulia, Krim Kokoa yakin bahwa si Feng bukanlah karakter yang biasa. Karena karakter hebat seperti itu bersedia memberinya kesempatan lagi, nyala harapan dalam dirinya langsung menyala. Di sisi lain, suasana hati melankolik Smile saat ini adalah kebalikan dari Krim Kokoa. Pada saat ini, dia menatap si Feng dengan wajah yang dipenuhi keheranan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Anna yang cantik. Senyum melankolis menemukan penghormatan di mata biru cerah Anna yang memesona saat dia menatap si Feng. Jelas, Anna tidak berakting. Terlebih lagi, ketika Anna memperhatikan tatapan melankolik Smile padanya, dia melirik melankolik Smile, dan penghormatan di matanya langsung berubah menjadi amarah. Senyum melankolis langsung panik. Ini sudah berakhir. Ini sudah selesai. Mengapa keberuntunganku begitu buruk? Sebelumnya, aku dikeluarkan dari persekutuan setelah menyinggung salah satu eselon atasnya. Sekarang, bahkan sebelum aku menginjakan kaki di Star Street Trading Firm, aku telah menyinggung salah satu karakter hebatnya. Pikiran melankolik Smile kacau, dan hatinya bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan kepada Lady Anna untuk keluar dari kekacauan ini. Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tatapan marah Anna dan ekspresi bingung melankolik Smile. Namun, ketika melankolik Smile memperhatikan senyum si Feng, tubuhnya yang lembut tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ketakutan memenuhi hatinya. Tampaknya aku tidak bisa lagi tinggal di Star Street Trading Firm, keluh senyum melankolik. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia tidak akan berusaha untuk berbicara secara bergiliran, menyela kesempatan bahagia si Feng. Pada akhirnya, dia telah menggali kuburnya sendiri. Namun, kata-kata si Feng berikut ini mengejutkan senyum melankolis. Anna, jangan pikirkan aku dan lanjutkan evaluasi kamu, si Feng menginstruksikan Anna. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Krim Kokoa dan melankolik Smile, dengan lembut berkata, aku akan melakukan kedua tesmu. Semua orang, lanjutkan seperti biasa. Petik 2. Ya. Yang mulia, jawab Anna dengan hormat. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, loyalitas Anna saat ini telah meningkat dari 50 menjadi 70 poin. Meskipun itu bukan angka yang sangat tinggi, itu lumayan. Paling tidak, Anna tidak akan menyebabkan masalah baginya. Apakah aku masih memiliki kesempatan? Senyum melankolis tidak pernah berpikir si Feng akan memberinya kesempatan lagi. Lagi pula, dia telah merusak kesempatan bahagia si Feng. Berbicara secara logis, dia seharusnya mengejarnya keluar dari Star Street sebagai gantinya. Setelah itu, si Feng memimpin Krim Kokoa dan melankolik Smile ke lantai 4 gedung. Siapa dia? Bukankah dia terlalu luar biasa? Dia benar-benar membuat Lady Anna membungkuk di depannya. Jika aku bisa mencapai prestasi yang sama, aku bisa mati tanpa penyesalan. Petik 2.
Beberapa pemain menyaksikan sosok Si Feng yang pergi dengan penuh kekaguman, dengan menebak-nebak identitas Si Feng. Di seluruh White River City, belum ada satupun toko milik pemain. Bahkan Ouroboros, yang saat ini merupakan persekutuan paling terkenal, belum mencapai hal seperti itu. Namun, Si Feng telah berhasil melakukan hal itu. Selain itu, ia berada di eselon atas dari perusahaan perdagangan Star Street, posisinya jauh di atas Ana. Jadi, bagaimana berita ini tidak mengejutkan? Seberapa kuat pendukung Si Feng harus bekerja sama dengan perusahaan perdagangan Star Street? Sementara itu, ketika beberapa pemain pria melihat Si Feng memimpin Cream Cocoa dan Melancholic Smile, mereka dalam hati mengutuk dan memanggilnya binatang. One tidak cukup baginya. He is practically menyalahgunakan otoritasnya. Dalam hati, pemain pria ini merasa iri dan meremehkan Si Feng. Di dalam ruang penempaan di lantai 4, Si Feng menyiapkan 5 set bahan untuk membuat whetstones untuk masing-masing dari 2 gadis. Melihat bahan yang diletakkan di atas meja batu, pikiran Melancholic Smile sedikit tertinggal. Dia tidak pernah berpikir bahwa Si Feng benar-benar akan memberi mereka ujian dan tidak memiliki pikiran yang tidak bermoral terhadap mereka. Apa itu? Apakah kamu belum belajar bagaimana membuat whetstones? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi bingung Melancholic Smile. Asosiasi Forging menjual resep untuk whetstones. Selain itu, tersedia hanya 30 koin tembaga. Berbicara secara logis, setiap pemain yang bercita-cita menjadi pemalsu seharusnya sudah mempelajari resepnya, belum lagi para pemain yang berhasil memasuki kota Sungai Putih. Ah, bukan itu. Aku tahu bagaimana membuatnya. Senyum Melancholic buru-buru menggelengkan kepalanya, pipinya memerah. Dia merasa malu pada dirinya sendiri karena benar-benar salah memahami niat Si Feng. Di sisi lain, Cream Cocoa memiliki pikiran yang jauh lebih murni daripada Melancholic Smile. Dia tidak memikirkan hal-hal seperti yang dimiliki sang ulama. Namun, dia masih sangat gugup memikirkan harus membuat batu asahan di depan Si Feng. Dia merasa sangat takut bahwa dia akan gagal dalam ujian. Si Feng telah memberi mereka masing-masing 5 set materi, dan persyaratannya adalah agar mereka mencapai setidaknya 2 upaya yang berhasil. Namun, selama waktunya di Assassin's Alliance, Cream Cocoa hanya bisa membuat 1 atau 2 whetstones dari 10 set bahan. Sebelum kamu mulai, aku akan memberi kamu 2 demonstrasi. Si Feng mengambil 1 set materi dari inventarisnya. Dengan lambaian tangannya, dia mulai memproduksi whetstone. Kamu juga pemalsu? Tanya Cream Cocoa dan Melancholic Smile dengan heran. Ah, betapa pelupa aku. Aku masih belum memperkenalkan diri. Karena Si Feng merahasiakan nama dan levelnya, orang lain tidak dapat menemukan siapa dia. Aku Black Flame, pemalsu. Kamu adalah kepala pemalsu kerajaan bintang bulan? Kamu adalah Master Black Flame, yang mengembangkan Glimmer Chestplate? Krim kakao dan senyum melankolis segera menjadi bingung. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa mereka akan bertemu dengan Master Black Flame yang legendaris. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan status pemalsuan, mengubahnya menjadi kelas gaya hidup paling populer di kerajaan Star Moon. Bersamaan dengan itu, dia juga memberi berbagai alasan kepada guild besar untuk mendukung dan memelihara pemalsunya. Orang bisa mengatakan bahwa Master Black Flame telah membantu setiap pemalsu dalam Star Moon Kingdom. Apa yang bahkan lebih sulit dipercaya adalah fakta bahwa Black Flame sebenarnya adalah orang biasa dan tampak terpisah di hadapan mereka.
Di mata mereka, Black Flame seharusnya adalah pria muda yang tampan atau pria tua yang aneh. Namun, nyala hitam tidak cocok dengan deskripsi manapun. Meskipun Black Flame terlihat berbeda dari apa yang mereka bayangkan, itu tidak menghentikan kegembiraan mereka yang semakin besar. Jika orang ini di hadapan mereka adalah api hitam yang terkenal, itu akan menjelaskan mengapa Lady Anna sangat menghormati. Ini juga menjelaskan bagaimana perusahaan perdagangan Starstreak dapat memiliki barang-barang seperti Advanced Whetstones. Memperhatikan tatapan bersemangat dan lapar dari krim kokoa dan melancholic smile, keringat dingin menetes di dahi si Feng. Dia batuk kering dan berkata dengan tegas, "Aku hanya akan menunjukkan ini sekali. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan 2 batu asah, kamu dapat menunjukkan diri kamu. Aku tidak akan menerima kamu ke firma." Petik 2. Kedua gadis itu langsung tenang setelah diperingatkan oleh si Feng. Takut mereka akan melewatkan sesuatu, mereka berdua meningkatkan konsentrasi saat mereka menyaksikan tangan si Feng. Namun, tindakan si Feng membuat mereka terdiam. Kecepatan produksi si Feng terlalu cepat. Terlebih lagi, tindakannya sehalus dan sealami air yang mengalir. Orang akan dengan mudah menemukan diri mereka terpesona. Sebelum mereka bisa bereaksi, si Feng sudah selesai memproduksi Whetstone. "Baiklah, sekarang giliranmu." Si Feng tersenyum dengan tenang saat dia menunjuk keduanya ke arah material di atas meja batu. Dia sudah menjadi magang penempaan tingkat lanjut. Bahkan jika dia tidak menggunakan Book of Forging, dia masih memiliki tingkat keberhasilan 80% ketika memproduksi Whetstones. Namun, bahkan jika dia berhasil membuatnya, dia tidak akan menerima poin kemahiran tambahan. Dia hanya melakukan itu untuk menguji potensi kedua gadis itu. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Master Forges masa depan. Jika mereka tidak dapat memperoleh inspirasi apapun setelah menontonnya bekerja, itu membuktikan bahwa mereka hanya menjadi Master Forger karena keberuntungan. Bab 228, Bangkitnya Meteor. Karena tingkat teknik yang diperlihatkan si Feng sedikit tinggi, di samping persyaratannya yang ketat, krim kokoa dan melancholic smile segera menjadi serius. Teknik penempaan si Feng jelas telah mengalami perbaikan ratusan dan ribuan kali. Itu bukan sesuatu yang bisa diharapkan oleh para pemalsu yang tidak berpengalaman seperti mereka. Namun, mereka telah, kurang lebih, memperhatikan poin utama dalam demonstrasi si Feng. Segera setelah itu, kedua gadis itu melangkah ke meja tempat terpisah mereka. Seolah-olah mereka telah menerima beberapa pencerahan, mereka mengangkat bahan-bahan penempaan dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Seperti yang diharapkan dari Master Forges masa depan. Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia melihat tindakan mereka. Pada titik ini, tidak mungkin bagi pemain rata-rata untuk memiliki bahan yang cukup untuk melatih penempaan mereka, belum lagi bahan berharga untuk menghasilkan barang. Namun, si Feng berbeda dari para pemalsu yang tidak berpengalaman ini. Selama 10 tahun bermain God's Domain, ia telah bertemu banyak Master Forges. Di waktu senggang mereka, para pemain ini biasanya akan membahas penempaan. Untuk pemain dengan tingkat keahlian mereka, percakapan mereka tidak lagi hanya tentang bermain game, tetapi sebaliknya, dianggap sebagai penelitian yang sebenarnya. Si Feng telah mengalami banyak percakapan seperti itu. Menggabungkan pengetahuan itu dengan persediaan bahan yang tak ada habisnya untuk digunakan sebagai latihan, ia secara alami mempelajari kerajinan itu dengan cukup cepat. Namun, dalam hal bakat, si Feng jauh dari cocok dengan para gadis saat ini sebelum dia
Bagaimanapun, pada akhirnya, Si Feng masih menjadi pemain yang lebih cocok untuk pertempuran dan petualangan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggabungkan pengetahuan yang dia dapatkan dari mendengarkan para master dengan pemahamannya sendiri tentang teknik menempa dan menampilkannya. Meskipun itu tidak akan banyak membantu, itu akan cukup selama mereka dapat menyadari kekurangan mereka sendiri. Pada tahap permainan ini, sebagian besar pemain memiliki tingkat keberhasilan yang relatif tinggi ketika memproduksi whetstones. Mereka harus memiliki setidaknya tingkat keberhasilan 40%, mereka harus dapat menghasilkan 2 batu asah dari 5 set bahan. Jika mereka memiliki teknik yang lumayan, itu tidak biasa jika mereka bahkan bisa menghasilkan 3. Namun, sebagian besar pemain pada tahap ini hanya bisa menghasilkan 1 whetstone dari 5 upaya. Meskipun kamar tempa di perusahaan perdagangan Star Street tidak sebanding dengan kamar tempa menengah di asosiasi tempa, mereka masih harus jauh lebih baik daripada kamar tempa dasar. Saat membuat item umum seperti whetstone, Forging Room harus meningkatkan tingkat kesuksesan pemain setidaknya 5%. Karena ini, Si Feng meminta mereka berdua untuk menghasilkan 2 batu asah dari 5 set bahan. Setelah beberapa saat hening, kedua gadis itu akhirnya memulai upaya pertama mereka untuk memproduksi whetstone. 3 menit kemudian, keduanya menghasilkan whetstones pertama mereka. Mereka mengenakan ekspresi gembira ketika mereka menyerahkan produk mereka kepada Si Feng untuk dievaluasi. Sebuah kegagalan. Hal yang sama berlaku untuk yang ini. Si Feng menggelengkan kepalanya setelah dia memeriksa informasi pada 2 item. Kedua whetstones memiliki kualitas yang buruk, dan mereka menghasilkan efek 0 ketika digunakan. Krim Kokoa dan Melancholic Smile sama-sama kecewa dengan hasil ini. Mereka tahu mereka tidak memiliki banyak peluang tersisa. Jika mereka tidak menghasilkan 2 batu asah dari 4 set bahan yang tersisa, tanpa keraguan, mereka akan diusir dari perusahaan perdagangan. Setelah mengalami kegagalan pada percobaan pertama mereka, kedua gadis menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenung sebelum upaya kedua mereka. Setelah berefleksi selama lebih dari 10 menit, tindakan selanjutnya kedua gadis itu membuat Si Feng tercengang. Dalam satu tarikan napas, keduanya telah menggunakan keempat set bahan. Apalagi kecepatan produksi mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah menghasilkan keempat whetstones, keduanya tersenyum satu sama lain. Mereka kemudian menempatkan whetstones lengkap mereka di atas meja, menunggu evaluasi Si Feng. Kalian berdua benar-benar mengejutkanku. Dari 4 bagian, kamu berdua benar-benar berhasil 3 keberhasilan. Si Feng tidak bisa menahan kaget ketika dia melihat informasi yang ditampilkan di hadapannya. Sangat bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua adalah anggota resmi Aliansi Cakrawala. Ini kontraknya. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Petik 2. Aliansi Cakrawala? Ini bukan perusahaan perdagangan Star Street? Krim Kokoa dan Melancholic Smile bingung ketika mereka melihat kontraknya. Lagi pula, tujuan mereka datang ke sini adalah bergabung dengan Star Street Trading Firm yang kaya dan berkuasa. Namun, setelah mereka membaca kontrak, mereka mendapati bahwa manfaat yang dinyatakan tidak normal baik. Bahkan Krim Kokoa, yang datang dari Assassin's Alliance, menganggap tawaran itu cukup menarik. Setelah semua, mereka tidak hanya akan diberikan bahan tak terbatas dan desain tempa, tetapi mereka juga akan mendapatkan 15% dari keuntungan setelah barang tersebut dijual.
Mereka juga akan mendapatkan gaji bulanan minimum 2.000 kredit. Di sisi lain, persekutuan lain hanya memberi pemalsunya 5% dari keuntungan dan gaji bulanan yang rendah. Materi yang disediakan guild ini juga sangat terbatas. Dalam keadaan normal, bahan terbaik akan diberikan kepada para pemalsu dengan teknik yang lebih baik, meninggalkan sisa pemalsu yang diinginkan. Aku tidak bisa mengungkapkan hubungan seperti apa yang dimiliki Horizon Alliance dengan perusahaan perdagangan Starstreak. Namun, aku dapat memberitahu kamu satu hal, aliansi Horizon adalah persatuan gaya hidup. Ini tidak seperti petualangan dan pertempuran yang biasa kamu lakukan, dan para pemain lifestyle akan menjadi inti dari guild ini. Selain itu, di masa depan, Aliansi Cakrawala akan memperluas pasarnya lebih jauh daripada perusahaan perdagangan Starstreak. Kami tidak akan hanya menjual produk kami di 8 kota, tetapi di setiap kota di seluruh kerajaan Star Moon. Apalagi kalian tidak perlu khawatir tentang materi. Selama kamu dapat menghasilkan barang dengan kualitas yang cukup, kamu tidak perlu khawatir gagal menjual barang. Si Feng dengan tenang tersenyum sambil melanjutkan, tentu saja, jika kamu tidak mau, kamu dapat memilih untuk bergabunglah dengan Starstreak Trading Firm sebagai gantinya. Semua tergantung pada kamu. Krim Kokoa dan Melancholic Smile mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat. Saat ini, perusahaan perdagangan Starstreak adalah pilihan yang lebih baik jika mereka ingin mengembangkan diri lebih lanjut. Selain itu, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Horizon Alliance, belum lagi guild yang dijalankan oleh pemain lifestyle. Aku bersedia bergabung dengan Horizon Alliance. Namun, Krim Kokoa menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu. Senyum melankolis hanya menggelengkan kepalanya pada pemandangan ini, berpikir bahwa Krim Kokoa terlalu naif. Namun, meskipun dia berpikir sedemikian rupa, dia juga menandatangani namanya pada kontrak yang dia terima dari si Feng. Alasan dia memilih adalah pria yang ada di depannya. Tidak hanya dia ketua forger kerajaan Star Moon, tetapi dia juga memiliki hubungan yang mendalam dengan perusahaan perdagangan Starstreak. Orang juga bisa mengatakan bahwa, tanpa batubara lanjutan, perusahaan perdagangan Starstreak tidak akan menikmati popularitasnya saat ini. Yang paling penting, itu adalah potensi masa depan Horizon Alliance. Baik, karena kamu berdua telah menandatangani kontrak, kamu sekarang menjadi anggota resmi Aliansi Cakrawala. Mulai saat ini dan seterusnya, kalian berdua dapat menggunakan ruang tempat di perusahaan perdagangan Starstreak kapan saja kamu mau. Jika kamu kekurangan bahan, cukup beritahu Ana, dan dia akan menyediakannya untuk kamu. Kalian berdua hanya perlu fokus untuk maju menjadi forger sejati, kata si Feng, tersenyum. Dengan dua calon Master Forges bergabung, si Feng merasa jauh lebih optimis tentang masa depan Horizon Alliance. Si Feng juga menjadikan Melancholic Smile sebagai manajer sementara Horizon Alliance. Sementara dia mengelola Horizon Alliance, dia juga ditugasi merampas beberapa forges dan potion maker dengan potensi dari Starstreak Trading Firm. Lagi pula, si Feng hanyalah seorang penjabat presiden perusahaan dagang. Forest dan potion makers dari Starstreak Trading Firm hanya milik Starstreak, bukan Horizon Alliance. Ketika si Feng menyelesaikan fase kedua dari Epic Quest, dia tidak akan lagi memiliki hubungan dengan perusahaan perdagangan Starstreak. Dia tidak akan bisa menjual barang melalui Starstreak Trading Firm lagi. Dengan kata lain, dia dan Starstreak Trading Firm akan menarik garis di antara satu sama lain. Jadi, dia secara alami harus merekrut pemain dengan potensi ke sisinya.
Segera setelah itu, Si Feng menempatkan basic mana armor kit untuk dijual di lantai 2 dari perusahaan perdagangan Starstreak. Dia memberi harga setiap basic mana armor kit seharga 20 silver coins. Meskipun harga ini bisa menyaingi sepotong peralatan perunggu level 10, Si Feng tidak keberatan. Lagi pula, ia tidak takut barang ini tidak akan laku. Dia hanya khawatir bahwa itu akan terjual terlalu cepat. Dengan demikian, dia telah menetapkan harga tinggi. Si Feng kemudian kembali ke ruang penempaannya dan melanjutkan menempa basic mana armor kits. 600 basic mana armor kits hanya setetes dalam ember. Dia masih perlu menghasilkan lebih banyak untuk memenuhi permintaan. Belum lagi, Si Feng masih memiliki gunung dalam bentuk 30.000 koin emas yang memberatkannya. Selain itu, banyak persekutuan mulai menjadi serakah setelah melihat Si Feng menghasilkan begitu banyak uang dari penjualan batu asing lanjutan. Mereka semua mulai memikirkan rencana untuk mendapatkan resep sendiri. Karenanya, selama beberapa hari terakhir, banyak guild mulai menyelidiki asal-usul batu asahan tingkat lanjut. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa persekutuan memang jauh lebih kuat daripada individu. Dalam waktu singkat, persekutuan ini telah menemukan asal-usul batu asahan tingkat lanjut. Mereka bahkan berhasil mendapatkan resepnya. Hutan cahaya bulan. Harta karun memenuhi tempat ini. Selain memiliki banyak peti harta dan bos lapangan, tingkat drop untuk batu permata di sini jauh lebih tinggi daripada peta lainnya. Berbagai guild besar di White River City telah lama menganggap Moonlight Forest sebagai mesin uang. Di sisi lain, pemain independen tidak memiliki andil dari sumber daya yang berlimpah ini. Pemimpin persekutuan, apprentice tempa tingkat menengah di persekutuan kami telah berhasil menghasilkan batu asah tingkat lanjut. Pembuat ramuan tingkat menengah juga telah berhasil menghasilkan ramuan pemulihan antara dan ramuan generasi mana menengah, lapor Ranger. Sangat bagus. Kebetulan bahwa pasar kota White River akan diadakan malam ini. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan Darkstar. Lone Tyrant tersenyum puas. Dia sudah lama menjadi tidak sabar setelah menyaksikan Starstreak Trading Firm menyapu samudera kekayaan. Sekarang karena persekutuan mereka juga bisa memproduksi dan menjual mahkota canggih dan ramuan menengah, dia selangkah lebih dekat untuk menjadi tiran sejati dari kota Sungai Putih. Bab 229, Efek Api Hitam. Starstreak Trading Firm, di konter barang premium di lantai 2. Dikarenakan popularitas yang mengamuk dari Whetstone lanjutan dan fakta bahwa hanya jumlah terbatas yang tersedia untuk dijual setiap hari. Banyak guild dan pemain biasanya terlihat antri dan menunggu di konter. Namun hari ini, lebih sedikit orang yang hadir di lantai 2 firma perdagangan. Tidak ada yang mengantri di konter barang premium. Yang hadir hanyalah pemain independen yang hanya melakukan window shopping, dan tidak ada satupun pemain guild yang berkeliaran di aula luas. Tidak ada yang hadir bahkan bertanya tentang ketersediaan Whetstone lanjutan, dan situasi seperti itu telah menyebabkan Anna, manajer perusahaan perdagangan, menjadi cemas. Segera, dia memulai penyelidikan tentang penyebab kurangnya pelanggan yang tiba-tiba ini. Dia kemudian meneruskan temuannya ke Si Feng, membiarkannya memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Meskipun aku sudah lama mengharapkan ini, mereka tentu mengambil tindakan cepat. Apakah Darkstar mencoba memulai perang harga dengan kita? Si Feng mengungkapkan senyum tenang setelah dia membaca pesan yang dikirim Anna.
Alasan bisnis Starstreak Trading Firm tiba-tiba menjadi dingin adalah terutama karena Darkstar. Darkstar telah berhasil memelihara forges dan potion makers yang mampu menghasilkan whetstone selanjutan dan ramuan menengah. Lebih jauh lagi, mereka telah banyak menyuarakan fakta bahwa mereka menawarkan produk mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Awalnya, setumpuk lanjutan whetstones dijual seharga 1 emas, 40 perak di Starstreak Trading Firm. Namun, Darkstar menjualnya hanya dengan 1 emas per tumpukan. Sedangkan untuk ramuan menengah, kedua jenis dijual dengan harga 1 koin perak lebih murah. Meskipun harga sangat berkurang, Advanced Whetstone dan Intermediate Potion pada awalnya adalah produk yang dijual dengan harga sangat tinggi. Bahkan jika seseorang mengurangi harga jual mereka, mereka masih akan mendapatkan beberapa kali biaya pokok barang. Karenanya, untuk meminta pelanggan, Darkstar secara alami akan memulai pengurangan harga. Adapun para pemain yang ingin membeli barang-barang ini, mereka akan membeli barang-barang ini dengan harga terendah. Ini adalah hukum kodrat sifat manusia. Tidak ada yang akan sebodoh itu untuk membeli barang dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Namun, pengurangan harga hanyalah awal dari strategi Darkstar. Lebih buruk lagi, Darkstar bahkan telah membuat perubahan yang menentukan pada mekanisme pertukaran. Meskipun nilai tukar yang mereka gunakan untuk whetstones normal mirip dengan perusahaan perdagangan Starstreak, mereka telah mengurangi rasio Advanced Whetstones to Hearthstone dari rasio 1:9 menjadi rasio 1:7. Rasio ini hanya sedikit lebih tinggi dari persyaratan produksi apprentice tempa tingkat menengah. Dibandingkan dengan perusahaan perdagangan Starstreak, nilai tukar Darkstar jauh lebih menguntungkan. Akibatnya, banyak pemain beralih ke Darkstar untuk menukar Hearthstone mereka. Sekarang setelah perusahaan perdagangan Starstreak telah kehilangan sumber pendapatan utama untuk Hearthstone, bahkan jika mereka mengandalkan Hearthstone yang sebelumnya terakumulasi oleh Si Feng, mereka cepat atau lambat akan habis. Tanpa bahan dasar yang diperlukan, bagaimana mereka seharusnya menghasilkan sesuatu? Selain itu, Darkstar juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki Si Feng. Mereka memiliki lebih banyak orang yang menghasilkan batu asah tingkat lanjut. Seiring lebih banyak waktu berlalu, Darkstar akan mendapatkan lebih banyak resep whetstone lanjutan dari merampok Dungeons. Mereka tanpa henti dapat meningkatkan jumlah orang yang mampu menghasilkan batu asah tingkat lanjut di serikat mereka. Sementara itu, perusahaan perdagangan Starstreak hanya memiliki Si Feng. Namun, Si Feng saat ini tidak memiliki tenaga kerja maupun waktu untuk menyia-nyiakan penyerbuan dungeon tingkat rendah untuk resep. Jika situasi ini berlanjut, Darkstar akan melampaui Starstreak Trading Firm akhirnya. Segera setelah itu, Si Feng menyerahkan putusannya kepada Ana. Karena Darkstar ingin memulai perang harga, dia dengan senang hati akan terlibat. Oleh karena itu, dia menyesuaikan harga dan nilai tukar untuk menyamai Darkstar. Namun, perubahan ini hanya akan berlaku di kota Sungai Putih. Harga dan nilai tukar akan tetap sama di 7 kota lainnya. Secara bersamaan, Si Feng juga mengambil kesempatan ini untuk mengungkapkan basic mana armor kit. Ana sangat efisien dalam pekerjaannya. Tak lama setelah Si Feng menugaskannya, dia telah menyelesaikan semuanya. Selain itu,
Dia juga menambahkan penghitung tambahan di lantai 2 khusus untuk menjual basic mana armor kits. Pemain yang berkunjung dengan cepat menemukan tambahan baru. Hah, ada penghitung baru di sini. Apa kit armor mana dasar ini? Tidakkah kita tahu begitu kita melihatnya? Awalnya, salah satu pihak elit yang hadir di lantai 2 hanya datang ke Starstreak Trading Firm dengan maksud untuk membeli beberapa whetstones normal untuk digunakan di masa depan. Namun, ketika mereka memperhatikan penampilan counter baru dan produk baru, rasa ingin tahu menjadi lebih baik dari mereka, dan mereka memutuskan untuk menyelidiki. Sampah. Ini gila. Apakah benda ini terbuat dari perak? Mereka sebenarnya menagih 20 koin perak untuk kit armor rusak. Aku bisa mendapatkan sepotong peralatan perunggu level 10 dengan uang sebanyak itu. Mereka bahkan membatasi penjualan benda ini menjadi 50 buah sehari. Petik 2. Ini terlalu mahal. Meskipun kami adalah partai elit, hasil panen kami dari serangan dungeon tunggal, paling tidak, berjumlah 2 hingga 3 potong peralatan perunggu. Selain itu, kita tidak hanya berisiko kehilangan pengalaman, tetapi kita juga perlu mengeluarkan uang untuk ramuan dan perbaikan setelah serangan. One Armor Kit sudah mencapai total panen partai kami dalam 1 hari. Petik 2. Tunggu sebentar. Mengapa atribut kit armor ini begitu tinggi? Kita dapat mengikat total 3 buah per karakter. Total atribut dari 3 potong bahkan lebih tinggi dari lempeng dada level 10 misterius besi level 10. Petik 2. Melihat setiap armor kit ditandai dengan nyala hitam. Jangan bilang ini sesuatu yang dibuat oleh Black Flame Forger. Petik 2. Awalnya, anggota tim telah mengutuk perusahaan perdagangan Starstreak karena mencoba merobek mereka. Namun, saat mereka melihat atribut pada mana armor kits dan tanda Black Flame, mereka tanpa sadar bergidik. Siapakah Black Flame? Dia adalah seseorang yang setiap pemain veteran di seluruh Star Moon Kingdom tahu. Meskipun Glimmer Chestplate sudah ketinggalan zaman pada saat ini, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa item tersebut pernah menyebabkan kegemparan di seluruh Star Moon Kingdom. Selain itu, karena penampilannya yang gagah, banyak pemain masih memegang Glimmer Chestplates mereka. Yang memegang tanda api hitam tampak lebih dahsyat, dan banyak kolektor yang ingin memiliki salah satu dari potongan-potongan ini. Sayangnya, potongan-potongan yang ditandai seperti itu sangat langka, dan saat ini, setiap keping sudah bernilai 50 koin perak di pasar gelap. Namun, bahkan dengan harga yang gila, tidak ada yang mau menjual milik mereka. Sekarang, api hitam telah mengungkapkan dirinya sekali lagi. Dia bahkan menjual mana armor kits yang sangat kuat. Itu seperti pepatah yang mengedarkan kerajaan bintang bulan, apapun yang diproduksi oleh Black Flame pasti akan menjadi produk premium. Berapa banyak uang yang kita miliki sekarang? Berbicara dengan lembut, pemimpin partai elit tiba-tiba bertanya dalam obrolan partai. Saudara Qin, kita hampir tidak memiliki 43 koin perak jika kita berenam mengumpulkan uang kita bersama. Kami hanya berhasil mengumpulkan ini setelah banyak kesulitan untuk memperbaiki peralatan kami dan membeli beberapa ramuan. Kamu tidak bisa berpikir untuk perdagangkan sebagian Hearthstone yang kami kumpulkan untuk whetstones normal, lalu jual sisanya. Juga, jual semua batu permata yang sebelumnya kami dapatkan. Sebelum ada yang menemukan armor kit ini, kita perlu membeli sebanyak yang kita bisa. Selama kita bisa melengkapi MT dan penyembuh kita dengan 3 mana armor kits ini, kita dapat dengan mudah menghapus Dungeons pesta mode normal.
Terlebih lagi, saat Starstreak terjual habis di mana Armor Kits ini, kami dapat menjual kembali ekstra kami dengan harga tinggi. Kita harus dapat memperoleh kembali sebagian besar dari apa yang telah kita belanjakan. Petik 2. Ketika anggota partai lainnya menyadari logika di balik kata-kata pemimpin partai mereka, mereka segera mulai mengumpulkan uang mereka dan menjual semua barang yang bisa dihabiskan untuk membeli sebanyak mungkin basic armor kit yang mereka bisa. Jika MT dan tabib mereka bisa memiliki tambahan peralatan misterius besi, mereka bisa sangat mengurangi jumlah kematian ketika mereka menggerebek dungeon. Dengan 240 pertahanan dan 12 daya tahan tambahan, kekuatan MT mereka akan melambung ke tingkat berikutnya. MT mereka dapat menangkap monster boss dengan lebih mudah. Belum lagi, tabib mereka juga akan menerima peningkatan. Segera setelah itu, MT dan penyembuh partai elit masing-masing mengikat 3 basic mana armor kit ke peralatan mereka. Pesta itu juga membeli sepotong ekstra untuk penggunaan di masa depan. Pada kenyataannya, bukan hanya partai elit khusus ini yang telah mengetahui tentang basic mana armor kits. Beberapa pihak elit lain dan pemain independen yang telah berkeliaran di Starstreak Trading Firm secara diam-diam menjual aset mereka setelah menemukan armor kits. Beberapa pemain yang kaya pada kenyataannya bahkan pergi jauh untuk membeli koin dengan harga tinggi untuk membeli armor kit. Akibatnya, 50 basic mana armor kits menghilang dari perusahaan perdagangan Starstreak. Tanda hubung. Pada malam hari, ketika bulan cerah, dan bintang-bintang sedikit, banyak pemain datang ke pub untuk bersantai dan mengobrol. "Oh, Qin, mengapa pestamu begitu bahagia hari ini? Kalian bahkan membeli alkohol mahal untuk diminum. Jangan memberitahu aku ini hari ulang tahun kamu?" Seorang pemimpin pesta dari partai elit lain bertanya. "Pesta serigala berkepala 3 kami sangat senang hari ini. Sini, aku akan memperlakukan pesta 9 burung kamu untuk botol Ice Blue Spirit ini." Petik 2. Apakah kalian kaya? Kenapa kamu begitu murah hati? Ini adalah roh berkualitas tinggi yang harganya 3 koin perak. Petik 2. Tentu saja, hari ini, pesta kami berhasil membersihkan dungeon pesta mode keras untuk pertama kalinya. Kami juga berhasil mendapatkan sepotong peralatan misterius besi untuk MT kami dari serangan dungeon itu. Besok, kami berencana untuk menyerbu dungeon pesta mode keras lainnya. Petik 2. Para pemain lain di dalam bar langsung terkejut ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah berhasil membersihkan dungeon party mode keras. Mereka semua mengirim tatapan iri pada pemain bernama Qin. Di seluruh White River City, jumlah pihak independen yang berhasil membersihkan hard mode party dungeon dapat dihitung dengan satu tangan. Qin tua, berhenti membual. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang kekuatan pesta kamu? Belum lagi hard mode, kalian masih harus berjuang melalui hidup dan mati untuk bahkan membersihkan dungeon partai mode normal. Pemimpin partai 9 burung berkepala mengerutkan kening tak percaya. Hahaha, jika itu di masa lalu, tentu saja, itu tidak mungkin. Namun, MT partai kami memiliki lebih dari 1000 pertahanan dan 1600 HP sekarang. Qin bangga. Pemimpin partai burung berkepala 9 sangat terkejut dengan informasi ini. Bagaimanapun, dia dan pemimpin partai lainnya sudah saling kenal sejak lama, jadi dia tahu Qin dari atas ke bawah. Sebelumnya, MT Serigala berkepala 3 tidak begitu kuat. Dia bahkan lebih lemah dari MT 9 burung dengan selisih yang kecil. Setelah beberapa penyelidikan,
9 burung berkepala 9 menghabiskan 20 koin perak untuk mendapatkan rahasia yang digunakan serigala berkepala 3 untuk membersihkan dungeon pesta mode keras. Alasan utama untuk kesuksesan serigala berkepala 3 adalah kontribusi dari basic mana armor kits. Pada siang hari, serigala berkepala 3 adalah salah satu pihak yang diam-diam membeli basic mana armor kits dari Starstreak Trading Firm. Dengan MT dan penyembuh mereka yang baru ditingkatkan, selain keakraban mereka dengan dungeon yang mereka bersihkan, mereka akhirnya berhasil mencapai prestasi yang semua pihak independen bertujuan. Membersihkan dungeon pesta mode keras. Bab 230, Gila Malam. Bazar malam di White River City telah diselenggarakan untuk memungkinkan para pemain untuk melakukan bisnis satu sama lain. Karena iklan Darkstar yang tak henti-hentinya, bazar hari ini telah berkembang semarak. Banyak guild telah mengumpulkan sejumlah besar Hearthstone dan coins untuk membeli whetstone selanjutan dari Darkstar. Para pemain menyibukkan diri dengan mendirikan kios-kios di seluruh plaza tempat bazar akan terjadi. Karena seseorang harus membayar biaya pemrosesan yang curam untuk menggunakan layanan rumah lelang, banyak pemain memilih untuk menjual akumulasi jarahan mereka hari ini. Sementara itu, dari sekian banyak kios yang didirikan di plaza ini, yang paling menarik perhatian adalah milik Darkstar. Karena ada beberapa ratus pemain yang sedang berbaris di depan kios Darkstar. Melihat ini, hati Lone Tyrant berkibar dengan sukacita. Pada saat besok tiba, Darkstar akan menjadi guild terkaya di White River City, dan segera, mereka bahkan akan melampaui Starstreak Trading Firm. Mereka akan menjadi pemilik garis hidup ekonomi kota Sungai Putih. Pada saat itu, bahkan Ouroboros tidak akan menjadi tandingan bagi Darkstar. Setengah jam setelah pasar dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Kejadian ini menyebabkan banyak guild tumbuh lamban dalam pikiran mereka, dan bahkan Lone Tyrant benar-benar tercengang. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi di sini? Lone Tyrant berteriak, menunjuk ke arah alun-alun kosong. Bos, aku baru saja membuat beberapa pertanyaan dan mengetahui bahwa Starstreak Trading Firm telah menurunkan harga barang-barang mereka. Selain memiliki harga yang sama seperti kami, mereka juga telah merilis produk baru. Aku mendengar bahwa produk tersebut adalah basic mana armor kit yang dibuat oleh Black Flame. Selama seseorang mengikat armor kit ini dengan peralatan mereka, mereka akan menerima peningkatan besar pada atribut dan pertahanan mereka. Jika seorang pemain mengikat 3 buah keperalatan mereka, maka itu akan sama dengan memiliki tambahan dada tingkat misterius besi tingkat atas. Petik 2. Namun, Starstreak membatasi penjualan armor kit hingga 50 setiap hari. Jadi, semua orang pergi untuk mengantri barang itu. Petik 2. Api hitam, bukankah itu kepala pemalsu kerajaan bintang bulan? Mengapa dia bekerja dengan perusahaan perdagangan Starstreak? Alis Lone Tyrant berkerut. Dia juga pernah mendengar desas-desus tentang Black Flame. Namun, pria itu terlalu misterius, sehingga tidak ada yang punya ide konkret yang kekuatan besar berdiri di belakangnya. Publik hanya tahu bahwa ada kekuatan besar yang sangat tersembunyi yang mendukung Black Flame. Jadi bagaimana jika dia adalah Chief Forger? Lone Tyrant mencibir. Karena Black Flame dapat membuat item yang begitu bagus, kita hanya perlu membuatnya juga. Segera selidiki basic mana armor kit, cari tahu di mana kita bisa mendapatkan desain tempah. Aku benar-benar ingin berterima kasih kepada Black Flame karena telah memberi kami peluang bisnis yang luar biasa ini. Petik 2. Bos adalah yang terbaik. Aku akan segera menyelidikinya. Sementara itu,
di perusahaan perdagangan Starstreak, sudah ada lautan orang berbaris di luar gedung. Menjual satu tumpukan Hearthstone dengan harga murah. Datang ke sini jika kamu tertarik. Kapak perunggu tingkat 10 untuk 30 koin perak. Membeli koin perak dengan harga tinggi. Aku akan mengambil sebanyak yang kamu miliki. Petik 2. Tanpa sadar, pasar telah terbentuk di luar Starstreak Trading Firm. Meskipun para pemain tidak dapat mendirikan kios di sana, mereka masih bisa melakukan perdagangan tatap muka. Meskipun merepotkan, tidak ada yang keberatan dengan masalah sekecil ini. Lagi pula, mereka saat ini berusaha menghasilkan uang sebanyak yang mereka bisa. Pada saat Starstreak Trading Firm mulai menjual basic mana armor kits lagi, mereka akan membeli sebanyak mungkin. Sementara semua orang berdiri dalam antrean di luar gedung, banyak yang saling mengobrol. Mereka mulai membual tentang efek dari basic mana armor kit. Apa yang telah dicapai oleh pesta serigala berkepala 3 telah menjadi kecemburuan banyak pihak independen. Sementara itu, semakin banyak berita ini menyebar, semakin banyak berita yang meledak. Saat ini, rumor menyebutkan bahwa serigala berkepala 3 pada awalnya tidak mampu membersihkan bahkan dungeon pesta mode normal. Namun, setelah dan tabib mereka masing-masing mengikat 3 basic mana armor kits ke peralatan mereka, partai segera berhasil menyerbu dungeon party mode level 10 hell. Mereka bahkan telah memperoleh perisai peringkat rahasia perak dan banyak perlengkapan peralatan set misterius besi lainnya dari serangan itu. Meningkatkan kecakapan tim mereka dibandingkan dengan kelompok ahli. Beberapa mengatakan bahwa serigala berkepala 3 saat ini lebih kuat daripada anggota elit dari guild kelas 1. Rumor ini telah menyebabkan banyak pemain independen merindukan basic mana armor kits. Mereka ingin mendapatkan armor kit dan mencapai kesuksesan besar. Selain pemain independen yang fokus pada basic mana armor kit, berbagai guild juga mulai mengambil tindakan. Mereka mencoba memikirkan cara untuk menghubungi Black Flame. Mereka ingin membeli sejumlah besar kit armor darinya secara langsung. Lagi pula, jika mereka bisa membekali setiap anggota tim elit mereka dengan 3 basic mana armor kits, kekuatan tim mereka akan naik ke level yang sama sekali berbeda. Pada saat itu, menaklukkan 20 orang hell mode tim dungeon tidak akan lagi menjadi mimpi. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka tidak bisa menghapus mode hell, jika mereka bisa menghapus mode keras, mereka masih bisa menuai banyak manfaat. Oleh karena itu adalah suatu keharusan bagi mereka untuk mendapatkan basic mana armor kits. Di salju, apakah Big Brother Black Flame sedang offline? Tanya Zhao Yueru, khawatir. Snow lembut menganggukkan kepalanya, berkata dengan getir, "Aku benar-benar meremehkan api hitam. Awalnya, aku berpikir bahwa dia akan mengalami kemunduran kecil setelah Darkstar mengungkapkan whetstone selanjutan dan ramuan menengah. Namun, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mengungkapkan kartu seperti itu, mengejutkan semua orang." Petik 2. Snow lembut percaya bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang pria yang disebut api hitam. Namun, berkali-kali api hitam terus melampaui harapannya. Seolah Black Flame mengeluarkan 2 kartu, satu putih dan satu hitam, memaksa yang lain menebak kartu mana yang akan dia ungkapkan. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia telah melakukan hal yang tidak terduga dengan mengeluarkan kartu abu-abu, mengejutkan semua orang. Tanda hubung. Night in God's Domain adalah hari pada kenyataannya. Pada saat ini, si Feng sudah keluar dari permainan dan mulai melatih tubuhnya.
Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tahu tentang kejadian saat ini di White River City. Sejak si Feng pindah ke apartemen barunya, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun setiap pagi adalah minum sebotol cairan gizi. Dia kemudian akan menyelesaikan 20 set latihan penguatan otot dan lari pagi 10 km. Cairan nutrisi luar biasa seperti yang diharapkan. Fisik aku saat ini harus berada pada level anggota normal dari masyarakat yang berjuang di sekolah. Setelah mengakhiri lari paginya, si Feng membuat perkiraan kasar tentang kondisi tubuhnya saat ini. Namun, jika dia menginginkan perkiraan yang lebih akurat, dia perlu menguji kemampuannya di ruang pelatihan yang tepat. Setelah melatih dan memperkuat tubuhnya beberapa hari terakhir, si Feng tidak lagi lemah dan kurus seperti dulu. Saat ini, tubuh si Feng telah tumbuh jauh lebih kuat, memberi orang lain perasaan samar bahwa itu penuh dengan vitalitas. Seperti biasa, setelah menyelesaikan rutinitas latihan hariannya, si Feng mengunjungi lokakarya untuk memeriksa kemajuan renovasi saat ini. Workshop gaming menempati seluruh lantai kantor dengan ukuran seperti itu. Di masa lalu, gagasan semacam itu tidak dapat dibayangkan. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya pengaruh domain God, tidak akan aneh bahkan jika gaming workshop mengambil seluruh gedung kantor, belum lagi satu lantai. Di masa lalu, Shadow adalah salah satu contohnya. Namun, bayangan waktu itu memiliki banyak anggota. Itu bahkan telah mendirikan 10 negara kota besar di bawah namanya. Wajar jika memiliki lokakarya sebesar itu. Kakak Feng, kamu di sini. Renovasi workshop selesai. Kami hanya menunggu fasilitas permainan yang kami pesan tiba, dan kami akan mengaturnya. Setelah kami menyelesaikan itu, Zero Wing Workshop kami akhirnya akan terbentuk. Blackie dengan gembira berkata, pada saat itu, mereka yang kami rekrut ke guild kami mungkin bergabung tanpa ragu-ragu setelah melihat workshop kami. Petik 2. Beberapa hari yang lalu, si Feng tiba-tiba berkunjung ke asrama Blackie. Dia memberitahu Blackie bahwa dia sudah membeli lokakarya di pusat kota. Di masa depan, Blackie tidak perlu tinggal di asrama, terganggu oleh orang lain. Blackie bisa tinggal di workshop dan fokus bermain God's Domain. Selain itu, ada restoran kelas atas yang terletak di lantai bawah workshop. Pusat pelatihan gayung besar yang terkenal juga terletak di jalan di sebelah gedung mereka. Dibandingkan tinggal di asrama universitas, akan jauh lebih nyaman bagi Blackie untuk tinggal di workshop. Pada awalnya, Blackie berpikir bahwa lokakarya si Feng telah disebutkan hanya akan menjadi rumah 50 hingga 60 meter persegi. Meski begitu, itu masih akan menjadi tempat tinggal yang relatif nyaman. Namun, ketika Blackie tiba di lantai bangunan dan mendapati bahwa seluruh lantai dimaksudkan untuk bengkel mereka, Blackie hampir saja menjatuhkan punggungnya karena terkejut. Tak lama setelah itu, keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Lagi pula, bengkel besar milik mereka ini jauh lebih menakjubkan daripada milik Shadow. Dengan lokakarya yang luar biasa, apakah mereka bahkan perlu khawatir bahwa mereka tidak bisa melampaui Shadow di masa depan? Oh, benar. Blackie, bagaimana keadaanmu? Berapa lama lagi yang kalian butuhkan sebelum keluar dari sana? Tanya si Feng.